Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bukan Ustadz dimanapun berada, semoga yang menyaksikan video ini diberikan kemudahan rezeki, keluasan rezeki, kelapangan rezeki, dan diberikan jalan-jalan lainnya untuk menunaikan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bukan Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah situasi atau suasana setelah sholat zuhur di Masjidil Haram di Makkah, sahabat. Seperti biasa, sahabat, setelah sholat itu ya kondisinya sangat ramai, tapi kali ini lumayan ramai, masih tidak terlalu kecil ya, sahabat. Nah, kalau kita lihat ke arah bawah itu kita sekarang lagi di posisi di lantai 2, sahabat. Ya, itu kondisinya seperti itu. Masya Allah atau berapa Masya Allah. Jadi untuk para sahabat yang pertama kali nantinya diundang Allah ke tanah suci, yaitu untuk menjalankan ibadah haji dan umroh, jikalau mau sholat di dalam ini, yang minimal ya sahabat ya, setengah jam menjelang azan itu sudah harus ke masjid supaya bisa di lantai 2 ini. Tetapi jika sahabat mau ke lantai 1 pertama, itu minimal 1 jam sebelum azan. Jadi kita udah datang duluan, kita masuk ke dalam sehingga kita bisa sholat di dalam Masjidil Haram. Kalau tidak nanti biasanya di blok oleh askarnya, sehingga kita hanya bisa sholat itu di pelatarannya saja, sahabat. Nah, intinya seperti itu. Kalau di lantai 1 itu kita bisa setengah jam sebelum azan. Kemudian kalau untuk kita mau sholatnya nanti, sahabat, itu di dekat Ka'bah ya, dekat area Ka'bah itu kita untuk peraturan sekarang itu harus memakai baju ihram, sahabat. Jadi orang-orang yang jamaah yang memakai baju biasa itu tidak bisa, walaupun tidak bisa masuk ke area Ka'bah kalau seandainya memakai baju biasa. Jadi harus memakai baju ihram, dan itu pun sama, sahabat, 1 jam sebelum azan itu ya kita harus masuk ke dalam untuk bisa sholat ke dalam Masjidil Haram, yaitu tepatnya di area Ka'bah, sahabat. Itu. Tapi kalau untuk jamaah perempuan kan itu tidak kelihatan ihramnya seperti apa, jadi bebas sih. Kalau untuk perempuan bebas masuk ke area Ka'bah itu kalau mau sholat di area Ka'bah. Jadi yang karena baju pakaian ihram perempuan kan tidak seperti laki-laki yang memakai warna putih yang kelihatan, sahabat, oleh petugas askar. Karena saat kita mau masuk itu ditanya tawab atau enggak gitu kan. Jadi ditanya sama petugas nanti. Seperti itu kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan lebih bebas, sahabat. Baik, sahabat, kita sekarang turun tangga dulu ya, sahabat, mengarah ke jalan keluar. Nah, kita lihat tuh dari pintu itu area luar, sahabat. Jemaah udah pada banyak yang turun, udah berada di pelataran keluar menuju ke hotel seperti ini. Biasanya setelah zuhur itu makan siang di hotel masing-masing seperti itu, sahabat. Jadi kita menuruni tangga, sahabat. Dan untuk tips pentingnya, sahabat, saat kita menunggu lama di dalam Masjidil Haram itu, karena Masjidil Haram itu kalau di area dalamnya itu sangat dingin karena AC-nya dingin banget, sahabat, bukan di area Ka'bah ya. Jadi tipsnya kita minum itu kalau memang kita haus, minumnya sedikit saja, sedikit supaya kita tidak buang air kecil atau kebelet lah bahasanya, sahabat, seperti itu. Jadi trik minumnya kalau kita mau ibadah di sini menunggu lama, trik minumnya adalah ya kita minum sedikit, sahabat. Jadi tidak boleh banyak. Nah, sahabat, sekarang kita sudah keluar ini dari Masjidil Haram. Sekarang kita berada di pelatarannya. Itu, sahabat, kondisinya. Oke, bisa lihat banyak sekali jemaah yang setelah bubaran sholat zuhur, banyak sekali, sahabat. Nah, ini adalah, sahabat, pelataran Masjidil Haram. Jadi tepatnya ini dekat depan Tower Zamzam. Tapi pada intinya kalau seandainya nanti kita
tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, jangan khawatir, sholat di sini pun pahalanya juga sama karena mengimam kepada imam yang sama. Jadi kalau kita sholat di pelataran ini sama pahalanya 100.000 kali sahabat. Jadi sewaktu-waktu kadang kita tidak bisa lebih awal datang, jangan khawatir, jangan bersedih, dan intinya pahala yang kita dapatkan sama di pelataran ini. Karena sahabat, banyak sekali jemaah umroh ataupun haji yang jemaah haji baru pertama kali datang ke sini, karena waktu yang singkat terburu-buru akhirnya pengen masuk ke dalam. Semua orang yang pengen masuk ke dalam, tapi kadang-kadang kan di Masjidil Haram ini askarnya banyak, kemudian disekat-sekat langsung kalau udah mau mendekati waktu sholat. Jadi jangan bersedih hati, untuk pahalanya itu sama saja 100.000 kali lipat. Jadi pada intinya dari video ini sahabat, jikalau kita ingin sholat di Ka'bah, maka bagi laki-laki ya harus memakai pakaian ihram di dekat Ka'bah, karena askar baru akan mengizinkan seperti itu, karena peraturan baru seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau sholat ke dalam Masjidil Haram, minimal 30 menit sebelum waktu azan kita sudah berada di Masjidil Haram, sehingga kita bisa sholat di dalam. Yang ketiga sahabat, kalaupun nanti kita tidak bisa masuk ke dalam, jangan kecewa, jangan bersedih, karena di pelataran pun atau di jalan-jalan pun, jalan di sahabat di sekitaran Masjidil Haram itu, kalau kita menunduk pada imam yang sama, maka pahala yang kita dapatkan itu sama saja, jadi 100.000 kali sahabat. Mungkin bagi yang sudah pernah kesini sahabat sudah mengerti juga tentang yang bukan Ustadz bahas. Tapi apapun itu, semoga yang sudah pernah datang ke Masjidil Haram umroh sahabat, semoga bisa kembali lagi di sini, karena memang tempat ini walaupun sudah pernah datang ke sini, sangat-sangat dirindukan kembali untuk hadir ke sini sahabat. Jadi jangan berhenti untuk memohon kepada Allah supaya kita diundang kembali ke tanah suci, dan bagi yang sudah yang belum pernah, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doanya untuk datang ke tanah suci sahabat. Mungkin ini saja video dari Abu Ustadz, semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi tambahan informasi. Baiklah sahabat, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.